Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri Lianto dengan NIM C1C020172. Ingin memenuhi tugas mata kuliah penganggaran, yaitu presentasi mengenai materi penyusunan anggaran persediaan. Baiklah, saya mulai. Penyusunan anggaran persediaan. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian penganggaran persediaan, yang kedua kegunaan penganggaran persediaan, yang ketiga data dan informasi menyusun anggaran persediaan, yang terakhir yaitu metode penilaian persediaan. Materi yang pertama, pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari plater atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan. Selama periode tertentu yang akan datang, pada umumnya barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan membantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 2. Kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang terakhir yaitu sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. 3. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah 1. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya, yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat, diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, biaya simpan barang jadi atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gedung. Biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Selanjutnya itu risiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman atau out of date, dan sebagainya. Bila mana risiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana risiko simpan tinggi, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya yaitu tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Bila mana di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah,
maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran barang jadi tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Materi yang terakhir yaitu metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode first in, first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sudah diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang dimasuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Yang ketiga yaitu metode last in first out. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan proses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.